Yao Yao. Tolong aku. Yao Yao. Sayang, kamu benar-benar bodoh. Sampai sekarang masih berpikir aku akan menyelamatkanmu. Kamu tidak pernah terpikir, mengapa keluarga Wen membawamu kembali, lalu mengusirmu lagi, mengapa? Karena aku punya sistem suara hati. Aku membuat mereka mendengar suara hatiku yang sudah kurencanakan. Siapa sangka suara hati juga bisa dipalsukan? Setelah malam ini, kekayaan keluarga Wen hanya akan menjadi milikku. Wen Yaoshu, Qiao Ziyuan. Aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Kebencian yang begitu lezat. Kamu siapa? Aku adalah iblis. Kumohon, selamatkan aku. Aku rela membayar harga apapun. Kamu tidak takut padaku? Sayang sekali. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Bertemu denganku hanya berarti kamu akan segera mati. Tapi, aku bisa menjadi dirimu, membalas dendam untukmu. Aku rela memberikan segalanya. Asalkan mereka bisa hancur dan kehilangan muka. Harganya adalah jiwa. Mu. ZQ. Akhirnya kembali. Ayo. Ayo duduk. Bukannya katanya, dia itu orang kampung yang belum pernah lihat dunia? Kok bisa secantik ini? Ibu. Bagus sekali, Kak Zoe. Kamu akhirnya kembali. Anak kandung pun bagaimana? Aku punya sistem suara hati. Aku tetap bisa membuatmu diusir dari keluarga Wen. Tertawalah, Wen Yaoshu. Hari-hari bahagiamu tidak akan lama lagi. Kali ini, utang darah yang kalian tinggalkan akan kutagih untuk Wen Zhaoyi. Satu persatu. Itu tadi suara hati Yao Yao. Yao Yao, tenang saja. Kamu akan selalu jadi anak kesayangan Mama. Aku sarankan kamu baik-baik saja dengan Yao Yao. Jangan bermimpi bisa menggantikan posisi Yao Yao. Yao Yao. Kapanpun itu, kakak selalu ada di belakangmu. Wen Yaoshu. Suara hatimu harusnya diperdengarkan yang asli pada semua orang.
Kata-kata yang begitu jahat ternyata suara hati Yao Yao. Juan, hari ini ada waktu datang ke sini? Sepertinya. Inilah tunanganku yang malang diculik itu. Tunangan. Aku. Hampir saja lupa. Wen Zhaoyi masih punya tunangan. Juan Gu, silakan duduk. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia cepat-cepat membatalkan pertunangan. Kali ini mungkin cuma formalitas saja. Dia tidak takut sama orang asing. Bahkan berani menatapku begitu langsung. Agak menarik. Pertunangan ini belum tentu harus dibatalkan. Wen Zei, kamu tunggu saja. Pertunanganmu dengan Guyu, cepat atau lambat akan jadi milikku. APA. Anak, Wen Zhaoyi, keluar sana, dasar, kamu jadi anak orang kaya. Langsung mau buang aku sama anak kita, mana ada yang semudah itu. APA, kakak. Jangan-jangan rumor yang dulu ku dengar. Semuanya benar? Wen Zhaoyi, kamu ternyata tidak tahu malu. Zei, ini bagaimana? Wen Zhaoyi, kamu benar-benar serakah akan harta. Selama ini aku tidak baik padamu. Kamu tega. Membuat anak ini kehilangan ibunya? Ayo. Mama, Xiaobao nanti akan selalu nurut. Jangan tinggalkan kami. Zei, ini benar-benar anakmu? Menarik. Pertunjukan ini tidak sia-sia ditonton. Bu, memangnya perlu ditanya? Dia sudah datang sendiri ke sini. Sudah zaman modern masih pakai cara kuno gini. Kalau begitu, biar kau menanggung akibatnya sendiri. APA. Bagaimana mungkin Yao Yao melakukan hal yang begitu kejam? Tidak mungkin. Yao Yao itu polos dan baik hati. Pasti ada kesalahpahaman. Isi hati sudah diperlihatkan di depan mereka. Mereka masih tidak percaya. Sepertinya harus mengandalkan diriku sendiri. Kau yakin semua yang kau katakan itu benar? Ya. Baik. Kalau begitu, tunggu saja masuk kantor polisi. Allô. Saya mau lapor polisi. Ada orang yang tanpa sepengetahuan saya, M'embusque. dan sudah ada saksi. Cepat datang ke sini. Hei, kau ngomong apa sih? Bukannya ini yang baru saja kau katakan sendiri? Dosa-dosa ini cukup untuk membuatmu mendekam 10 tahun. Oh, tidak. 20 tahun. Salah paham. Ini semua salah paham. Tapi aku baru merekamnya. Sekarang kau berubah perkataan, artinya, Ce Muayang qu'au Katakan t'a dit Adala Palsu. dosa bertambah. Pasal pencemaran nama baik sudah pasti. Pergilah kau. Gadis Kessel ini kukupserdik. Ternyata, masalah ini benar-benar fitnah. Mengkingka. Isi hati Yao Yao yang pertama kali itu benar? Aku ini, iblis yang taat hukum. Vin Heng. Dazar Binatang. Lalu apa? Masih ada yang lebih seru? Wen Yan, Berani Nyako.
Lalu apa? Kenapa? Mau berkelahi? Kakak, kalian masih mau jadi bahan tertawaan? Sampai kapan? Ebio. Drama keluarga Wen ini benar-benar seru. Aku tidak akan mengganggu kalian sekeluarga. Berkempil. Oh, Hampir lupa bilang, keluarga Gu dan keluarga Wen, pertunangan tetap berlanjut. Guyu, aku tahu kau suka. Dan Wenzhei. Guyu, apakah salah? Bagaimana mungkin aku salah tentang tunanganku? Nama Wenjiawi? Guyu, tapi orang yang sudah lama bersamamu adalah aku. Bagus sekali, Kak. Aku sangat senang untukmu. Mungkin aku tidak sebanding denganmu. Makanya Guyu memperlakukan aku seperti ini. Wen Yaoshu. Ingat baik-baik. Wen Zhaoyi adalah putri keluarga Wen. Petunangan ini ditentukan untuk putri sulung keluarga Wen. Keluarga Wen telah menafkahimu selama belasan tahun. Kau harus rukun dengan Zhaoyi. Jengga? Ibu mengerti. Seyong, aku pulang. Ayah, akhirnya kau pulang. Ibu melindungi Wen Zhaoyi. Lalu apa dengan si jalang ini? Apa? APA? Wen Yaoshu benar-benar disukai semua orang. Tua muda, pria wanita. Xiao Zaiwen, coba jelaskan dengan baik apa yang terjadi. Jangan-jangan Yao Yao dan ayah. Sayang, aku sudah bilang padamu, aku terlambat pulang karena sibuk urusan perusahaan, makanya baru pulang sekarang. Sepertinya, hanya Ziwan yang tidak bisa mendengar suara hati Yao Yao. Yao Yao, jangan bicara sembarangan lagi. Aku tidak bicara apa-apa. Bu, sejak Zhaoji pulang, Yao Yao terus-terusan berkata-kata tanpa arti. Mungkin dia kerasukan. Belum lagi suara hati aneh itu, yang tidak ada buktinya. Kita tidak boleh percaya padanya. Iya, Bu, kakak, mungkin dia terpengaruh karena Wen Zhaoyi pulang. Jadi seperti ini. Mungkin. Aku salah sangka. Kalau begitu, aku harus cari dukun untuk mengusir roh jahat darinya. Mama, mereka sedang membicarakan apa? Kok sepertinya membahas aku dan ayah? Tebakanmu benar. Mereka memang sedang menggosipkan kamu dan ayah. Coba pikir lagi, ungkap lebih banyak rahasia. Xiao Zaiwen. Nyonya Wan, Anda ada rapat nanti. Saya sengaja menjemput Anda. Pak VEN, Anda ada rapat nanti. Saya sengaja menjemput Anda. Tapi sepertinya sekarang kurang tepat waktunya ya. Dulu saat Zhaoyi hilang, kamu panik sekali. Sebenarnya kamu khawatir pada Zhaoyi. Atau takut perselingkuhan kalian ketahuan? Aduh. Sayang, dengar penjelasanku dulu. Antara aku dan sekretaris Liu, benar-benar bersih. Pura-puranya bagus sekali. Ebio, Anda salah sangka pada saya. Ibio, tenang dulu, Bu. Anak durhaka, kamu juga ikut menyembunyikannya dariku. Ibio, aku menyembunyikan apa? Yao Yao, biar ibu tenang dulu. Iya, kakak bilang benar. Benar-benar mirip sekali denganku. Xiao Zaiwen, masih mau cari alasan apa lagi? Sayang, aku juga nggak tahu. Kalung ini cuma aku kasih ke kamu seorang.
Kamu harus percaya sama aku. Ibu, ini bukan Bapak Kiao yang kasih ke aku. Aku sendiri yang suka karena bagus. Aku beli sendiri. Ternyata keluarga kita sekaya ini. Seorang sekretaris bisa beli perhiasan bernilai miliaran. Sayang, dengerin penjelasanku dong. Aku tahu. Kalung ini pasti palsu. Sayang, lihat nih. Kalau kalung ini asli, di sini ada logonya. Yang ini nggak ada. Iya, Ibu. Ini aku beli di Pinduoduo. Cuma bayar ratusan rupiah. Palsu. Sayang, percaya sama aku. Aku sekarang juga pecat dia. Pasti nggak bikin kamu kesal. Wen Yao Shu Kemudayam. Mama, aku nggak ngomong. Hal ini sudah cukup. Zeyi, apa pendapatmu tentang perjanjian pernikahan dengan keluarga Gu? Aku rasa, ini nggak perlu buru-buru, pelan-pelan saja. Seru. APA, habis pakai kondomku? Sayang. Kiao Ziwan, barang-barang di dalam kotak ini. Yao benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Sayang, kenapa kamu tiba-tiba cari ini? Mungkin pembantu yang salah taruh. Atau kamu sendiri yang lupa. Masa sih pembantu berani membuka laci aku? Lagi pula, barang ini mana mungkin aku salah ingat. Wen Yaoshu. Kali ini, bagaimana kamu jelaskan lagi? Ayah, ibu, ada apa? Wen Yaoshu, kamu yang jelaskan. Barang di dalam kotak itu kemana? Ibu, kotak APA ini? Aku nggak tahu. Jangan sok polos. Kamu yang paling sering pakai. Jangan-jangan aku memang salah ingat? Sayang, lihat ini APA. Kok bisa ada di laci kiri? Mungkin aku yang salah taruh waktu cari barang kemarin. Lihat, sayang, semuanya ada di sini. Tenang saja, ini cuma salah paham. Aku tahu pasti Yao nggak akan berbuat seperti itu. Aku hampir saja salah sangka pada Kak Yao. Sekaranglah saatnya memanfaatkan sistem suara hati untuk membuat keluarga Wen merasa bersalah padaku. Mau memalsukan suara hati lagi. Aku nggak akan biarkan kamu mengirimnya. Biarkan suara hatimu yang asli terbongkar. Disembunyikan di mana? Ibu cari seperti ini pasti nggak ketemu. Aku bantu dia saja. Ibu. Jangan. Ternyata, semua ini hanya perasaanku sendiri. Mungkinkah? Ayah yang memaksanya? Kalian berdua, berani-beraninya melakukan hal seperti ini di belakangku. Mama, bukan seperti yang Mama pikir. Ini untukku, untuk pesta Halloween. Pesta kostum. Cosplay. Aku ingin berperan sebagai iblis kecil. Iblis kecil? Di bawahku tidak ada iblis kecil seperti dia.
Iya, sayang, anak muda sekarang kan suka main cosplay. Sayang, kenapa kamu selalu mencurigai aku dan Yao Yao? Aku sudah lama menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Cosplay? Halloween? Ayah, Mama, Aku cuma penasaran aja. Aku tahu salahku. Aku tidak akan beli lagi barang-barang aneh seperti ini. Jangan marah lagi ya. Adik ternyata punya hobi seperti ini ya. Simpan baik-baik. Tidak pantas untuk seorang gadis. Jangan beli lagi nanti. Benar juga. Yao Yao tidak bohong padaku. Dia hanya pernah bersamaku. Aku tahu, kakak Yao Yao pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Suara itu datang lagi. Suara ini. Kok datang lagi? Aku ini benar-benar pikun. Sampai mencurigai Ziyuan dan Yao Yao. Berhubungan gelap. Mana mungkin sih? Xiaoyi, kamu baru pulang. Mama ajak kamu beli baju. Kalian berdua ikut juga. Jalin hubungan baik dengan Zhao Yi. Yao Yao, bajumu sudah cukup banyak. Kamu tinggal di rumah saja. Mama. Untung berhasil kutipu. Mama tinggalkan kakak Yao Yao sendirian di rumah. Kurang baik, ya? Sekarang cuma Ziyuan dan Yao Yao yang di rumah. Bagaimana kalau kita kembali melihat apakah mereka benar-benar bersih? Barusan Yao Yao benar-benar merasa teraniaya. Sayangku, biar aku yang menghiburmu. Mama, jangan pilih kasih. Dong. Mama. Coq qu'il y a tant met la main? Apa ada yang ketinggalan? Mau kembali ambil? Aku nggak mau diusir. Tenang saja, aku di sini, nggak mungkin. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ibu, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tentang Yao Yao dan ayah? Sudah dibilang itu cuma salah paham. Nggak apa-apa. Dua orang ini sudah nggak sabar ya. Tapi kenapa kamu masih berhubungan dengan sekretaris itu? Aduh, sayang. Itu kan sudah lama. Sekarang, hanya kamu satu-satunya. Hanya kamu satu-satunya. Kalau soal pengalihan saham, Sebentar lagi. Nanti, aku pasti akan menyingkirkan Wen Wan si perempuan tua itu. Sekali tendang, lalu bawa kamu keliling dunia. Tapi sebelum itu, aku mau keliling duniamu dulu. Suamiku dan anak yang kubesarkan belasan tahun ternyata mengkhianatiku bersamaan. Akhir-akhir ini kerjaan benar-benar melelahkan, sampai mulai curiga-curiga. Maaf ya, Jawi. Aku tiba-tiba ingat, barang yang mau kuambil ada di mobil. Jadi kamu bolak-balik sia-sia. Wen Yaoshu dan Qiao Ziyuan. Tega-teganya menipui Bu Yang sekantik ini? Aku sudah janji hari ini, akan ajak kamu beli baju. Ayo pergi. Kamu memang lebih hati-hati. Tahu carinya ke kamar tamu sebelah. Kalau tidak, kita berdua pasti hancur.
Oh, ternyata ada di sana. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Mama, Memang ibuku. Aku kayak badut aja. Kak Yaya. Wen Yaoshu, Xiao Ziyuan. Kalian berdua memang suami dan anak yang baik ya? Menurutku sekarang, nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Sayang, ini salah paham. Ini semua cuma salah paham. Wen Yaoshu, aku sudah membesarkanmu dengan susah payah selama belasan tahun. Kenapa kamu tega mengkhianatiku? Mama, aku enggak. Bukan yang beneran. Yao Yao Pingsan. Ada apa-apa? Nggak bisa dibicarain setelah dia bangun? Tunggu. Ada APA Joey? Joey Yao Yao Pingsan. Harus dibawa ke rumah sakit. Si imut ini, mau ngapain dia? Ya membangunkan kamu, dong. Aduh sakit. Wenjawi dasar kamu. Bagian tengah hidungku. Mau hancur. Kakak, jangan dijepit lagi. Aku udah sadar. Ternyata cara pertolongan pertama yang aku pelajari online. Cukup berguna juga ya. Makasih kak. Nah, kalau udah bangun, gimana kalau jawab dulu? Tadi Kalian Berpelucan dan Ber de Catan. Lagi ngapain sih? Istri Yaoyamu baru saja bangun. Kamu langsung suruh dia. Tenang dulu, tenang dulu. Ada apapun, tunggu dia tenang dulu. Tidak bisa? Kamu tekat. Masalah kalian terbongkar, ya? Sayang, tidak sama sekali. Kalau aku berbuat salah padamu, biar aku disambar petir. Gimana? Baiklah. Kalau gitu, suruh dia, jelaskan semuanya padaku. Kali ini siapa lagi yang bisa selamatkan kamu? Sudah. Sayang. Masih bisa makan? Bagaimana mungkin? Yao Yao. Ternyata dia bersama Lu Zheng? Ini keterlaluan. Aku harus cari master untuk mengusir roh jahat, Pak Lu. Kenapa tidak temani ibu dengan baik, kok malah kesini? Kekek, ibu percaya fitnah kakak Zhaoi. Mau mengusirku dari rumah. Beresik apa ini? Hanya karena hal yang belum jelas. Rumah jadi berantakan. Hal seperti ini. Juga hal kecil? Nama baik seorang gadis adalah yang terpenting. Vin Van. Kamu punya bukti? Aku tidak bisa bilang kalau. Aku dengar suara hati Wen Yaoshu. Iya, sayang. Pak Lu ada benarnya. Ibu. Menurutku, kakak Yao Yao tidak akan melakukan hal seperti ini. Lagi pula, sejak Wen Zhaoi muncul, rumah jadi sering kejadian aneh. Menurutku, dia harus diusir. Iya, Bu, mungkin saja. Diabelajar ilmu sir diluar. Damn. Zhaoi sudah menderita di luar. Kalian tidak kasihan padanya, malah bilang begitu. Ibu. Aku sudah terbiasa menderita. Tidak apa-apa. Yaoshu. Kaget ya? Minta maaf sama ibumu. Ibu dan anak perempuan tidak ada dendam semalaman. Ibu. Kancing baju ayah lepas. Aku membantu lihat tadi. Iya, sayang. Lihat, jangan terlalu banyak mikir ya. Jadi ini cuma salah paham?
Sudah kuduga. Ini semua salah Wen Zhaoyi. Ibu jangan marah lagi. Kok rasanya? Dia sangat munafik? Zhaoyi kita lebih tulus. Anaknya sudah minta maaf, sebagai satu keluarga. Harus menjaga kerukunan. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Kalau begitu, karena Bapak Lu sudah berkata demikian. Yao, kamu masuk kamar dulu. Den Zhaoyi. Keluarga harus saling memahami. Jangan selalu jadi penonton yang dingin. Bapak Lu. Putri saya tahu batasannya. Tugasmu adalah menemani ibuku. Lihatlah ucapanmu, merawat ibumu adalah kewajibanku. Peduli pada anak-anak. Juga bentuk perhatianku. Kalau kamu tidak menghargainya, aku pergi saja. Wen Zhaoyi, tunggu saja. Di sekolah, aku pasti akan menyiapkan hadiah balasan yang lebih besar untukmu. Ini keluarga Wen, putri kandung yang kembali ini. Gayanya nggak sebagus Yao Zhu. Ayam kampung mau sok jadi phoenix. Katanya di rumah, sombong banget, sombong banget. Kakak, mereka cuma penasaran sama kamu. Jangan dipikirkan. Aku nggak sabar lihat ekspresimu saat lihat hadiah dariku. Ekspresi seperti apa ya? Astaga, siapa yang bikin ini? Keterlaluan banget nih. Sayang banget Yao Shu nggak jadi aktris. Suka nggak? Orang sampah kayak kamu. Kuma pantas duduk di tempat sampah. Ini peringatan dariku buat kamu. Jangan ganggu kakak Yao lagi. Yan, jangan karena aku. Hubunganmu dengan kakak Zhaoyi jadi terlalu tegang. Kakak Yao, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Aku cuma nggak suka dia. Sok suci kayak gini. Lepasin aku. Aku emang nggak sabaran sama orang bodoh. Lepasin aku. Apa Wen Zhaoyi jadi gila karena marah? Ngomong-ngomong, ke kakak kandungmu sendiri. Kamu bersikap seperti ini, kamu bukan kakakku. Wen Yan, Camus me bodoh. Sikapmu sekarang persis seperti anjing yang disuruh-suruh. Sudah dijual, masih bantu hitung uangnya. Wen Zhaoyi. Kamu bilang aku anjing. Kak Zai, kalau kamu tidak suka padaku, tidak apa. Tapi kenapa kamu menghasut hubungan saudariku dengan Ayan? Ayan, jangan. Kalau begitu, Biar Kodangar s'en diri. bagaimana kakak baikmu itu memikirkanmu? Bagaimana kakak baikmu itu memikirkanmu? Wen Zhaoyi, kelas kami tidak menyambut orang kasar sepertimu. Keluar. Ini rencana BK Yao. Suara hati itu ternyata semuanya benar. Wen Zai, aku akan membuatmu diusir oleh seluruh kelas. Memelukmu, selamanya tidak bisa angkat kepala. Kalau kamu jago sekali berakting, aku akan memperdengarkan ucapan hatimu. Que ce mua orange. Zai, meskipun aku juga sangat tidak rela kamu meninggalkan kelas, tapi tetap harus menghormati pendapat semua orang. Lebih baik setuju dengan teman sekelas Wen Zhaoyi yang meninggalkan kelas. Angkat tangan. Kalian, kenapa kalian angkat tangan?
Baru ini saja sudah tidak tahan. Wen Yaoshu, ini baru permulaan. Aku akan lapis demi lapis. Mengupas semua penyamaranmu. Membuat setiap orang bisa melihat wajah aslimu. Zei, karena sudah tinggal, cepat duduklah. Guru pelajaran ini tidak bisa diremehkan. Wen Zhaoyi, nikmatilah saja kursi lem itu. Wen Zhaoyi Kemo, karena adik sangat suka dengan tempat duduk ini. Aku serahkan saja padamu. Wen Zei, kamu berani membuatku malu di depan umum? Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Wen Zhaoyi, jangan-jangan dia mau duduk di sebelah Guyu? Ya ampun, keluarga Gu adalah orang terkaya di ibu kota. Guyu sendiri juga bukan orang yang bisa diremehkan. Aku tidak berani membayangkan betapa sengsaranya dia nanti. Ja, teman, apakah ada orang di sebelahmu? Teman, padahal baru beberapa hari lalu kita bertemu. Aku ini tunangannya, kok bisa dengan mudahnya berubah menjadi orang asing dalam mulutnya? Teman. Teman Wen, duduk di sebelahku mungkin butuh sedikit keberanian. Tidak boleh. Wen Zhaoyi si kampungan ini, apa haknya? Hahaha. Kebetulan. Duduk di sebelahku. Juga butuh sedikit keberanian. Duduk di sebelahku juga butuh nyali ya. Waduh, yang Master Gu bakal marah nih. Aku aja nggak berani lihat dia nanti bakal separah apa. Teman baru secantik ini. Sayangnya besok udah nggak bisa dilihat lagi. Wen Zhaoyi, ngapain sih cari malu sendiri? Berani banget ngomong ke yang Master Gu kayak gitu. Nah, gini baru pantas jadi tunanganku. Wen Zhaoyi ini sebenarnya siapa sih? Bisa-bisanya bikin yang Master Gu tersenyum-senyum murahan gitu. Wen Zhaoyi, kamu berani banget di depan mataku, menggoda kakak Guyu. Hah? Anak-anak, kita mulai pelajarannya. Wen Zhaoyi, Hashem? barusan mereka begitu menyusahimu, kamu nggak takut? Masa sih? Guyu ini kelihatannya so ganteng aja. Masa ketakutan sama kejadian kayak gitu? Mau belajar? Nggak nerima murid. Mau belajar? Nggak nerima murid. Cepat banget dia berubah sikap. Sudahlah, nggak usah berantem sama bocah kecil. Gini aja. Setelah pulang sekolah, kita ke dalam gang. Aku ajarin kamu beberapa jurus. Gak usah. Muda-muda udah darah muda banget. Harusnya banyak minum sup gambas. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Biar aku nikmatin pesona matematika. Teorema binomial. Nah, apa sih teorema binomial itu? Oke, kita analisis dulu ya. Kita ulas dulu rumusnya. Pertama, rumus yang pertama. Apa kalian masih ingat? Kita ulas dulu rumusnya ya. Tunangan yang tiba-tiba balik ini sepertinya lebih menarik dari yang dibayangkan. Kalian anggap aku buta ya? Wen Zhaoyi. Wen Zhaoyi. Ya. Wen Zhaoyi, wali kelas kita, terkenal galak. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kalau mau tidur, pulang saja tidur. Baik, Bu Guru. Wah, Kamu bikin kesal banget. Bu Guru, mulut Anda kok miring? Memang benar kampungan dari desa. Sama sekali tidak punya perasaan. Bu Guru, maaf. Dia tidak tidur nyenyak semalam. Aku temani dia hukuman berdiri di belakang. Siswa Zhaoyi. Ya, baru pindah. Tidak terbiasa itu wajar. Guyu, luangkan waktumu ya, untuk memberinya les yang baik. Baik, Bu Guru. Wen Zhaoyi, bahkan marah-marah saja bisa sangat imut. Apa aku tidak salah lihat? Gu Shao. Ternyata mau ikut hukuman berdiri demi Wen Zhaoyi. Siapa yang ngerti sih ekspresi marah Wen Zhaoyi? Benar-benar imut banget.
Barusan yang Master Gu bilang. Wen Zhaoi tidak tidur nyenyak semalam. Jangan-jangan. Wen Zhaoi, dengan kemampuanmu mau melawanku? Benar-benar tidak tahu Wen Yan kenapa jadi gila. Berani-beraninya baca tapi tidak balas. Wen Yan dasar bodoh. Kalau cara halus tidak mempan, jangan salahkan aku pakai cara kasar. Sejak Wen Yan menyaksikan Wen Zhaoi diculik, dia mengalami trauma. Berkat aku yang menyutradarai dan memerankannya sendiri dulu, kasus penculikan itu, menyelamatkannya, barulah dia menurutiku sepenuhnya. Ingin melarikan diri dari kendaliku? Tidak mungkin. Sudah waktunya untuk memberimu pelajaran. Aksi. Kak Yao Yao bilang akan memberiku penjelasan. Kenapa belum datang juga? Kakak hilang. Kakak lari. Adik penakut ketakutan Zetengah-mati. Bersembunyi di sudut, Gemetaran. Tidak berani keluar untuk melihat. Jangan bicara lagi. Mau kemana, Nona Wen Yan? Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan pergi. Tunggu dengan baik, aku akan menyelamatkanmu, Ayan. Hari sudah gelap, kok Ayan belum pulang juga? Kamu masih ada mood minum teh di sini? Ibu, pasti papa juga khawatir dengan Ayan. Yao Yao, apa ada sesuatu yang terjadi dengan Ayan di sekolah hari ini? Enggak. Enggak ada apa-apa. Xiao Yi, bagaimana hubunganmu dengan Ayan dan teman-teman di sekolah hari ini? Berkat seseorang. Hari ini benar-benar seru. Maaf, Kak. Aku benar-benar nggak bisa menyembunyikannya lagi. Ibu, Papa. Pasti Ayan nggak mau pulang. Karena tadi di sekolah berkelahi dengan kakaknya, jadi moodnya jelek, makanya nggak mau pulang ke rumah. Berkelahi? Wen Zhaoi, kamu baru saja pulang. Sudah berbuat hal seperti ini. Kalau Wen Yan sampai kenapa-kenapa, kamu sanggup tanggung jawab? Xiao Yi, apa yang dikatakan Yao Yao benar? Ibu. Wen Yan membuang sampah di meja saya. Salahkah aku membalas? Mengapa Wen Yan sampai sekarang belum pulang? Mungkin dia akhirnya menyadari wajah asli seseorang. Mungkin butuh waktu untuk menerimanya. Wen Zhaoi, apa maksudmu ini? Bagaimana bisa Ayan berbuat seperti ini? Tapi kamu juga tidak boleh. Tidak boleh apa? Menurutmu, aku harus diam saja kalau dipukul, diam saja kalau dimaki, dan membiarkan kalian menggangguku? Kamu ini masih pantas disebut anak muda? Adik Ayan belum ditemukan. Kakak, kamu bisa bersikap dingin seperti ini? Kakak, sekarang yang terpenting adalah menemukan Ayan. Wen Yan sudah lama kusekap. Sedang diatur. Dan kamu, Wen Zai, adalah kambing hitam yang sudah kupersiapkan. Tunggulah untuk dibenci semua orang. Wen Yaoshu menculik Wen Yan. Nona Wen. Sudah kutangkap. Asal masih hidup. Selain itu, terserah kamu. Nona Wen bilang, harus memberi pelajaran padamu. Salahkan. Nasibmu yang sial. Perjanjian saya dengan pemilik asli. Hanya untuk membuat Wen Yaoshu membayar. Aturan Iblis pasal 128. Tanpa adanya perjanjian. Iblis tidak boleh sembarangan ikut campur urusan dunia manusia. Jika tidak.
Iblis akan menerima akibat yang tak terbalikan. Sayang, cewek ini keras juga ya. Dia sendiri yang salah percaya orang. Sampai terjerumus begini. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Jangan melawan. Tempat ini aku pilih dengan sangat hati-hati. Kau teriak sekeras-kerasnya pun, tak akan ada yang menolongmu. Tolong, ada yang bisa selamatkan aku? Kamu siapa? Kakak Yao Yao. Wen. Zhao. Yi. Alat buat kejahatan harusnya dimusnahkan. Bisa berdiri sendiri? Kenapa kamu datang menyelamatkanku? Bagaimanapun juga, aku tidak ingin melihat ada perempuan yang terluka seperti ini. Bahkan, kalau aku, Iblis. kakak, hati-hati. Kakak, Yangan pergi. Wenyan. kamu tamat. Saksi saya. Gak apa-apa. Bukti fisik juga ada. Kalau sampai sekarang masih belum tahu siapa yang mengatur jebakan ini, lebih baik aku mati saja karena kebodohanku. Aku juga tidak pantas diselamatkan olehmu. Siapa bilang aku kakakmu? Aku waktu itu tertipu. Dia bahkan tidak bisa menandingi satu jari pun darimu. Ternyata Zhao Yi suka dipuji ya. Aigreku. Pulang yuk. Pertunjukan yang seru belum dimulai. Ini wangi Zhao Yi. Sekarang waktunya aku muncul. Tunggu saja aku menyelamatkan Wen Yan seperti 10 tahun yang lalu. Kalau argawan pasti akan sepenuh hati padaku. Aku melihat sendiri Kak Dao mengikat Wen Yan. Kenapa Wen Zhaoyi bersama Wen Yan? Yan, Ziyi, kenapa kalian bisa jadi seperti ini? Yan, kami baru saja mau mencarimu. Kami seperti ini. Semua ini berkat kamu. Kenapa kamu baru saja mengajakku bertemu, lalu aku langsung diculik? Apa? Penculikan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yao Yao. Kenapa tadi ketika aku bertanya padamu, kamu hanya bilang tentang Ayan dan Zhaoyi yang berkelahi? Benar,
Sebelum Ayan diculik, kamu mengajaknya bertemu. Kamu sama sekali tidak menyebutkannya. Ibio. Aku. Yang penting anak sudah pulang ke rumah. Yao Yao mungkin terlalu khawatir tentang Ayan. Lepakan saja. Benar. Benar. Ingin mengusirku keluar. Tidak semudah itu. Kalau bukan karena tadi menyelamatkan Wen Yan, yang membuatku sementara kehilangan sebagian kemampuan. Kalau tidak, Aku pasti dalam hitungan menit membongkar isi hatimu yang sebenarnya. Aya. Kalau Yao Yao benar-benar ingin menyakiti orang, Ayan sudah lama tewas. Jijik. Kalau dipikir-pikir sekarang, penculikan waktu kecil dulu itu juga direncanakan dengan sengaja oleh Wen Yaoshu. Ibu, bagaimanapun juga, hari ini beruntung ada Kak Saoi yang menyelamatkanku. Wenjawi. Kamu cuma seorang perempuan. Kok bisa dengan mudah menyelamatkan orang dari tangan penculik? Semua ini. Jangan-jangan kamu yang mengatur. Ya? Malabalik menyala convaincu? Sudah. Zaoi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dibandingkan dengan itu, tindakan Yao Yao lebih mirip akting. Penkalena. Sudah ditangkap? Kamu sepertinya sangat memperhatikan hal ini, ya. Kakak hanya mengkhawatirkanmu. Kakak. Wen Yaoshu. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini. Aku hanya punya satu kakak, yaitu Zaoi. Ayan. Hubungan persaudaraan kita selama bertahun-tahun ini, tidak kamu hiraukan lagi? Kemampuanku sudah pulih sedikit. Kebetulan sekali. Wen Yan, kamu berani memukulku? Kurang ajar. Ibio. Ibu, tolong hentikan dia. Mama. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Stempel perusahaan. Ternyata selama ini, kamu berusaha keras mengambil hatiku. Hanya untuk mencari tahu tentang stempel itu. Xiao Zaiwen. Wen Yaoshu. Kalian memang anak yang baik sekali, dan suami yang baik. Sayang. Dengar penjelasanku dulu. Pergi. Sayang. Yaoshu pingsan. Ah, jangan pura-pura, gak mempan. Tangwaku. Silakan masukkan kata sandi. Verifikasi berhasil. Apalagi yang bisa kalian cari-cari alasan, sayang? Pasti ada orang yang sengaja menjebak aku. Hubungan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun ini, masa kamu masih tidak percaya padaku? Menjebak? Maksud kamu, Wen Yaoshu yang menjebak kamu? Menurutku kalian berdua, per second call. Ibio, pasti ada salah paham. Aya. Cepat keluarkan stempel perusahaannya. Wen Yaoshu. Sekarang kamu mau mengalihkan semua kesalahan ke aku, ya? Aya. Aku sedang memohon kesempatan untukmu dari ibu. Cukup. Pak Wang. Hubungi polisi. Sayang. Jangan. Sayang.
Ibu, ini Yao Yao. Kamu pernah bilang, aku akan selalu jadi anak kesayangan keluarga Wen. Wen Yaoshu. Kamu juga tahu keluarga Wen tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu malah bekerja sama dengan Qiao Ziyuan untuk mencuri stempel perusahaan bersama. Tidak. Itu ayah. Aku dipaksa oleh ayah. Wen Yaoshu, kamu. Mungkinkah Yao Yao sudah mengandung anakku? Ayah. Selama kita masih ada, kita pasti bisa bangkit lagi. Kamu tahan dulu. Hardak Helu Argawan pasti akan menjadi milik kita dan anak kita. Ibu. Lihat. Sebenarnya aku sudah ingin memberitahumu semalam. Mungkinkah Yao Yao benar-benar difitnah? Ayah. Sudah sampai di titik ini, katakan saja yang sebenarnya pada ibu. Sekarang, hanya dengan menyelamatkan Yao Yao, kita baru punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ya. Aku yang serakah akan harta keluarga Wen. Ibu. Lihat, ayah sudah mengakuinya. Ibu benar-benar salah paham padaku. Salah paham? Penculikan itu juga salah paham? Nona Wen. Orangnya sudah saya tangkap. Tenang saja. Tempat ini pasti tidak akan ketahuan. Asal dia masih hidup. Lainnya, terserah kamu mau apa. Lebih baik, Kalian anak orang kaya. Mainnya licik juga ya. Nggak kalah jago. Kalau gitu, aku mau. Nikmatin dulu. Mechiken. Matikan itu. Matikan dong. Kok nggak bisa dimatikan? Kenapa nggak bisa mati? Kamu pikir kalau si penculik kabur, kami nggak punya bukti? Sayangnya, di kacamataku ada kamera mikro. Ibu. Itu pasti rekayasa AI. Mereka pakai video AI untuk menjebakku. Wen Yaoshu. Kau anggap aku bodoh? Kalau hari ini aku memaafkanmu, aku tega sama Yan dan Zaoi? Butler Wang telepon polisi. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Jangan ibu. Jangan. Jangan. Sudah larut malam begini. Ribut apa lagi? Kekek. Kekek. Wen Yaoshu memang jago minta bantuan. Ini cuma candaan anak-anak. Yao Yao masih kecil, belum paham. Kasih aku muka dong. Masalah hari ini. Lupakan saya. Bajingan yang sok jago. Tuan Lu. Muka Anda. Berapa harganya? Kepala rumah tangga Wang, kenapa masih diam saja? Cepat usir anjing-anjing yang ikut campur ini, dan orang-orang yang sok tahu itu. Siapa yang berani? Aku berani. Aku berani. Ibu. Nyonya. Anda datang dari mana? Tuan Luini. Jangan-jangan dulu belajar sulap wajah di opera Beijing ya? Kok kamu tahu? Kak. Dia memang pakai trik itu, buat mendekati nenekku. Setiap hari ngaku-ngaku jadi kakek. Sampai bikin nenekku dan ibuku. Hubungannya ya direnggang. Kamu ketawa apa? Aku ketawa,
soalnya pria cari uang gampang banget. Kamu. Dia nggak salah. Xiaolu, tingkah laku kamu hari ini sangat tidak kusukai. Ganti orang itu muda. Bukankah Anda selalu pengin keluarga rukun? Makanya hari ini aku... Demi hal-hal ini kau bertengkar denganku? Sekarang aku sudah sadar. Ibyu, kau masih menyalahkanku. Menurutku Tuan Lu ini belum tentu orang baik. Hari ini aku lagi senang, gak mau ribut sama kamu. Kepala rumah tangga Wang. Cepat usir orang-orang yang gak ada urusannya. Beritahu Departemen Hukum, waktunya kerja. Baik, Nyonya Tua. Kenapa? Hatiku sakit. Kekek. Ini semua salah Wen Zhaoyi. Papa mau masuk penjara. Kekek. Untung kakek cari orang buat jamin aku. Papa juga yang tanggung jawab. Kalau enggak, aku juga enggak bakal bisa keluar. Kekek. Kakek bilang, Yurisen kita enggak bakal ketahuan sama si wanita tua itu, kan? Enggak boleh. Pokoknya kita tidak boleh diam saja menunggu nasib. Ya. Aku ingat dari kecil kamu rajin latihan melukis. Kakekku minggu depan mau adain lomba lukis. Asalkan Minang. Bisa dapat janji dari keluarga Gu. Nanti keluarga Wen juga harus tunduk. Wen Zei, perjodohanmu juga harus ganti orang. Yao, keterampilan melukismu bahkan pernah dipuji langsung oleh Master Internasional, Stephen. Sepertinya juara hari ini sudah pasti kamu. Kak Wenhen, nanti kalau aku menang juara pertama, proyekmu di utara kota pasti lancar. Gampang banget dibohongi. Tapi untung ada dia, aku bisa ikut lomba. Si tua Lu Zheng itu. Ternyata bahkan tiket masuk saja tidak bisa dapat. Wajah yang sangat luar biasa. Masa ada orang yang secantik ini? Wen Zhaoyi mencuri perhatianku lagi. Yao, jangan-jangan dia itu putri sejati yang ditemukan kembali keluarga Wen? Kapanpun. Yao tetap adikku. Wen Zhaoyi, kamu sekarang cepat pulang. Jangan mempermalukan keluarga Wen di sini. Kakak lelaki murahan ini, kenapa belum sadar juga? Makanya di hidup sebelumnya, ginjalnya hilang karena ditipu, meninggal di atas meja operasi. Kakak Zei. Hari ini, yang hadir semuanya elit top dari ibu kota. Keluarga Wen benar-benar tidak bisa menanggung malu seperti ini. Kecantikan saja tidak ada artinya. Orang udik bisa melukis? Élite. Camus. Kamu. Wen Zhaoyi. Jangan terlalu sombong. Tunggu sampai Yao dapat juara pertama. Nenek senang. Pasti akan mengizinkannya pulang. Tunggu sampai aku dapat juara pertama. Nanti aku akan menjadi nyonya muda Gu. Siapa lagi yang akan melayani? Wen Heng dan Lu Zheng, dua orang imut ini. Ternyata. Maksudnya ini. Yao. Kamu ikut lomba untuk menjadi Nyonya Muda Gu. Bagaimana Wen Heng tahu pikiran aku? Jangan-jangan suara hatiku yang sebenarnya bisa didengar juga? Kamu salah dengar kali? Aku cuma mau bantu kamu dapatkan proyek di utara kota.
Kelelahan sampai pusing. Aku kok sampai curiga sama Yao Yao. Siapa yang ngerti? Kamu ini pusing karena kebodohan. Yao Yao kan anak yang baik. Kalau kamu tahu diri, jangan mempermalukan diri di sini. Berani-beraninya menyuruh tunanganku pergi? Kakekgu. Kakek. Ini ke dia, Wen Zhaoyi yang selalu kamu rindukan itu? Seumur hidupku, aku sudah mengoleksi banyak barang berharga. Gadis ini justru yang terbaik. Kakekku bercanda. Baron Berarga dit Sambunican. Aku. Dior Mati. Usia kakekku ini mungkin belum 1/10 dari usiaku. Masih berani menilaiku. Ternyata benar-benar orang kampungan yang belum pernah melihat dunia. Berani sekali menantang kakekku. Berani juga. Sangat mirip. Saat nenekmu masih muda. Kakekgu. Anda mungkin tidak tahu. Setelah Wen Zhaoyi pulang ke rumah, membuat rumah jadi berantakan. Tidak hanya membuat ayah diusir dari rumah. Bahkan kakek. Jadi dimarahi nenek. Wanita seperti ini, jangan sampai dinikahi. Kalau tidak, rumah tangga tidak akan tenang. Si Lu Itu benar-benar bertengkar dengan nenekmu. Kenapa ekspresi kakekku aneh sekali? Benar-benar terjadi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Sudah seharusnya giliranku. Kakek sudah lama tidak tertawa seperti ini. Kakekku ini? Apa otaknya tidak bermasalah? NAK. Apa yang kamu inginkan? Selama kakek bisa melakukannya, semua akan kakek kabulkan. Janji yang kami perjuangkan mati-matian. Dia dengan mudahnya. Aku ingin membatalkan petunangan. Batalkan berdunangan. Yao Yao Jia. Masa sih beneran suka sama Guyu? Anak ini memang punya karakter ya. Baru buka mulut. Buka mulut. Langsung bikin kakek kaget. Tapi, masalah pernengin ini bikin kuma urusan kalian berdua. Ini urusan dua keluarga besar. Masih perlu dipikirkan matang-matang. Sepertinya, jalan ini nggak bisa. Apa Guyu nakal sama kamu? Biar kakek yang marahin dia. Kakek. Mana berani aku nakal sama dia? Ya ampun, nggak ngangka yang Master Gu yang katanya liar dan bebas. Bisa juga tunduk karena seorang wanita. Siapa bilang yang Master Gu nggak suka Wen Zhaoyi? Itu cuma rumor doang. Mereka berdua serasi banget. Kalian lihat nggak tadi yang Master Gu? Wajah hancurnya. Bukan. Kok mereka bisa heboh sendiri sih? Kakak Zei. Lomba sebentar lagi mulai. Kakak sepertinya belum pernah menerima seni yang tinggi ya? Mending kakak pulang aja. Wen Yaoshu. Kalau bukan karena waktu kecil aku hilang. Mana ada kesempatan kamu di sini ngomongin? Ce n'est un J? Kalau begitu, berani nggak kakak bertaruh denganku? Taruhanmu sama sekali tidak menarik bagiku. Aku justru ingin melihat lukisanmu. Kalau tidak ada yang mau membelinya, bagaimana? Tidak usah repot-repot. Bagaimanapun hasil lukisan Zhaoyi, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Guyu, kamu terlalu berat sebelah. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Yang penting aku suka. Bukan urusanmu. Dia serius. Tunjukkan yang terbaik. Aku percaya padamu.
Aku sudah belajar melukis sejak kecil. Wen Zei, apa yang bisa kamu andalkan untuk menyaingiku? Selanjutnya adalah karya Nona Wen Yaoxiu. Penggunaan warna yang harmonis, detailnya hidup, memang pantas diajar oleh guru terkenal. Di usia muda sudah punya keterampilan melukis sehebat ini. Memang bagus. Sudah aman. Lihat apa yang bisa kamu ajukan untuk bandingkan dengan saya. Sekarang saya umumkan. Lelang dimulai. Dimulai dari 510.000. 2,51 juta. Astaga, Tuan Wenheng menawar 2,51 juta. Sejak lelang amal dimulai, rekor tertinggi untuk karya lukis individu. Terima kasih banyak atas dukungan semua. Saya yakin karya kakak akan lebih hebat. Mari kita tangga bersama. Wen Zei, bawa saja lukisan jelekmu. Memalukan diri di depan para tokoh nasional. Mari kita sambut Nona Wen Zhaoyi dengan karyanya. Apa ini? Sepotong kain hitam. Ya ampun, kakak, ini tumpahan tinta ya? Meskipun kamu tidak bisa melukis, jangan asal-asalan menghadapi semua orang. Meski kamu tidak bisa melukis, jangan asal-asalan seperti ini ke semua orang. Saint-Gume Malucan. Hitam yang tak bertepi. Inikah dunia tempatmu berada? Nona, bisakah kamu jelaskan lukisan ini? Mohon tenang, semuanya. Coba lihat, bagian yang terbakar api menjadi berbeda. Wah, jenius. Menggunakan api untuk menyelesaikan karya terakhir. Sungguh gila. Ini berbeda dengan pengadilan malaikat sebelumnya. Ternyata, pengadilan iblis sangat mendalam. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Sekarang kita lihat apakah karya pengadilan ini dapat memecahkan rekor yang diciptakan Nona Wen Yaoxiu. Harga awal 510.000. Saya umumkan, lelang dimulai. 600.000. 850.000. 2,51 juta. Wen Zhaoyi si kampungan ini. Ternyata bisa melukis karya seperti ini. Harga lelangnya, bahkan sama sepertiku. 2,51 juta, kedua kalinya. Kumohon, jangan ada yang menawar lagi. 2,51 juta. 2 juta. 5,2 juta, kedua kalinya. Laku. Selamat kepada Bapak Guyu yang berhasil memperoleh karya pengadilan dari Nona Wen Zhaoyi. Terima kasih atas dukungan Anda bagi kegiatan amal. 520. Apakah ini pengakuan cinta untuk Nona Wen? Wen Zei, tunggu saja nasibmu. Wen Zei, awas ya. Zhaoyi. Tak kusangka, gadis kecil ini. Ternyata kamu punya bakat yang tersembunyi. Ini adalah karya paling mengesankan dari generasi muda yang pernah kulihat tahun ini. Kakek Gu terlalu memuji. Sepertinya, aku, si tua ini, berhutang janji lagi padamu. Janji kali ini. Apa yang kamu inginkan? Kakek Gu, jawabanku masih sama. Aku ingin membatalkan pertunangan. Iblis. Tidak boleh memiliki perasaan di luar kontrak dengan manusia. Pertunangan ini lebih baik diakhiri secepatnya. Wah, cucu saya ini, memang tidak tertarik di mata Nona. Memang juga. Kamu ini sangat hebat. Guyu memang tidak pantas untukmu. Begini saja. Asalkan kamu mau menerima Guyu, apapun syaratnya, saya setujui. Bukan masalah itu. Oh, saya mengerti. Mau Guyu pindah ke keluarga Wen? Tapi dia satu-satunya penerus keluarga. Tidak apa-apa. Kan kita sudah jadi satu keluarga.
Tunggu dulu. Kakek. Kok tiba-tiba sudah jadi satu keluarga? Nona, di sini, apa ada yang kamu suka? Pilih saja sesukamu. Sepertinya, lebih baik aku bicara dengan Guyu. Lihat, yang ini adalah pemandangan pegunungan Fuchun karya Huang Gongwang. Aku supaya mendapatkannya dari pembeli pribadi. Kawan ritual zaman Zhou Berat ini adalah harta kesayanganku. Katanya berasal dari daerah Hanjing, Shanxi. Bentuk, pola hias, dan warna karatnya cocok. Tapi, kakek Gu, lihat, cara penanganan garis cetakan di bagian dalam kakinya. Lebih mirip ciri khas Tungku Houma di selatan Shanxi. Seharusnya berasal dari daerah Kuo, Shanxi. Bagus, bagus, bagus. Mata yang tajam, pengetahuan yang luas. Barang yang kukumpulkan setengah hidup ini. Hari ini diajari oleh gadis kecil. Bagus. Joey, pengetahuanmu ini? Aku tidak mungkin bilang. Aku pernah hidup di dinasti itu, kan? Cuma di waktu senggang, baca beberapa buku lebih banyak. Gadis ini, aku semakin menyukaimu. Menganggapku bodoh. TAPI, Zei, aku rela melakukan segalanya untukmu. Aku tidak percaya kalau nasi sudah menjadi bubur. Kakak Guyu masih tidak mau menikahiku. Sudah lama mencarinya. Ternyata sembunyi di sini sendirian minum-minum. Le Bibek s'acquitte ce bantard, Daripada s'acquitte Berkepanjangan. Kami, ras iblis, tidak boleh terjalin ikatan emosional dengan manusia. Kamu lagi merencanakan sesuatu yang jahat? Mungkin itu Wen Yaoshu yang lagi berbuat jahat. Tapi kebetulan dengan kesempatan ini, biar kakak tiri itu bisa melihat wajah asli Wen Yaoshu. Ikut aku. Yao Yao kalah dalam pertandingan hari ini. Sudah sangat sedih. Jangan biarkan Wen Zhaoyi mengacau lagi. Guyu, akhirnya kamu jatuh ke tanganku juga. Zhaoyi. Kamu memang orang yang setia. Sampai sekarang masih memanggil nama wanita itu. Tapi sekarang semuanya sudah tidak penting lagi. Siapa? Jangan-jangan ada orang? Hari ini adalah hari penting bagiku. Jangan sampai ada kesalahan. Zhaoyi, aku mau cari Zhaoyi. Aduh. Tidak, masih terasa kalau ada orang di balik tirai ini. TAPI, apa aku terlalu paranoid? Sudahlah. Lebih baik urus orang di depan mata ini dulu. Kak Guyu. Kak Guyu. Jangan pergi. Pergi. Kak Guyu. Kak, kok kamu di sini? Ini memang tempat yang bagus. Kamu menghina aku. Ini mustahil. Tidakkah kamu ingin tahu, apakah adikmu benar-benar menyukaimu? Malam ini kamu akan dapat jawabannya. Kalau aku tidak di sini, tidak akan melihat pemandangan yang spektakuler ini. Ini yang kamu bilang bersantai? Benar-benar tempat tidur yang besar. Wen Yaoshu. Bukankah dulu kamu bilang orang yang paling ingin kamu nikahi adalah aku? Ternyata selama ini kamu selalu membohongiku. Membongiku. Bukan Kak Wen Heng, aku. Ini semua salah paham. Salah paham? Mungkinkah Guyu yang memberimu obat? Atau Guyu yang mendekatimu? Ya? Kak, aku tahu aku salah. Aku masih mencintaimu. Mari kita mulai lagi. Mulai lagi ya? Aku benar-benar bodoh, padahal dulu aku mendengar isi hatimu. Sudah tahu kamu dan Ayan terlibat. Tapi aku tetap memilih tanpa ragu, mempercayaimu. Isi hati?
Sudah kuduga sistem isi hatiku. Kenapa tidak efektif? Turn it off. Kalian semua bisa mendengar isi hatiku yang sebenarnya. Kamu, Wen Ziyi. Wen Yaoshu memberikan dosis sebesar apa ini? Suhu tubuh ini? Aku ingin Xiaoyi. Guyu sadarlah. Ziyi. Aku sangat lelah. Biarkan aku bersandar. Perasaan aneh ini apa? Tidak boleh, Guyu tidak sadar. Aku harus tetap sadar. Sekarang sudah sadar, kan? Le Pascan. Ziyi. Sebenarnya aku tahu di dalam segelas sampahnya itu ada sesuatu. Menganggapku bodoh. TAPI. Ziyi. Aku rela melakukan segalanya untukmu. Aku tidak percaya nasi sudah menjadi bubur. Guyu, kamu masih tidak mau menikahiku? Aku hanya ingin hidupmu di keluarga Wen. Lebih baik. Guyu, kamu bertaruh apakah aku akan datang menyelamatkanmu? Tampaknya. Taruhanku benar. Selama. Kamu yakin? Citra Plaibu sebelumnya. Semuanya palsu. Aku belum bersama orang lain. Pelangkin. Mengerti. Ziyi. Tolong aku. Minta tolong padaku. Kumohon. Apa Wen Yaoshu juga memberiku sesuatu? Aku sampai membiarkan diriku tenggelam sejauh ini. Kecantikan memang menggoda. Semalam panas sekali, sekarang kelihatannya jauh lebih baik. Aturan Iblis Pasal 382. Iblis dilarang jatuh cinta pada manusia. Jika perasaan sudah muncul, noda sudah ada, hanya ada satu cara, memusnahkan sumbernya. Membunu manusia itu mudah. Sangat sederhana, hanya perlu menggenggam seperti ini. Tidak. Aku ini iblis besar, harus bertindak benar dan duduk tegak. Masa mau melakukan hal seperti ini? Tidak. Orang hebat tidak terikat hal-hal kecil. Harus tegas saat diperlukan. Baru bisa menunjukkan watak sejati ras iblis. Ziyi. Kamu sudah bangun sejak kapan? Bajunya basah kuyup. Aku akan minta asisten mengantarkan baju untukmu. Berhenti. Kamu tetap di situ saja. Ziyi. Aku serius padamu. Tunggu, sepertinya ritmenya agak tidak tepat. Aku suka padamu. Ziyi, tolong beri aku kesempatan ini, boleh? Guyu. Aku dan kamu tidak cocok. Kalau ada yang tidak cocok, aku bisa berubah. Bahkan jika berubah jadi lebih baik,
tetap tidak berguna. Kamu manusia, aku iblis. Kita tidak mungkin bisa bersama. Lalu semalam itu apa? Untuk kejadian semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Kamu yakin kita harus melakukan ini? Keluarga Wen sekarang sangat berjaga-jaga terhadap kita. Kalau ingin membalikan keadaan, hanya ada satu cara ini. Oh ayah. Hati-hati dengan Wen Zhaoyi. Dia aneh. Sepertinya dia bisa mendengar pikiran aku. Kemampuan dia ini Berbahaya. tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, bisa jadi senjata ampuh untuk menjatuhkan dia. Maksud kamu? Besok lusa ada acara keluarga Wen. Kita bisa kasih dia sedikit pikiran kamu. Baru terasa seperti keluarga. Ibu, ini sup ginseng yang aku masak khusus untuk ibu. Dimasak sepanjang pagi. Kamu baik sekali. Cepat minum, Nenek. Sup yang sudah dibumbui itu. Tapi itu aku siapkan dengan sepenuh hati untuk Nenek. Asal Nenek minum. Pikiran Wen Yaoshu, kok bisa ada di sini? Jangan-jangan dia sembunyi di sudut mana rumah leluhur? Wah, cowoknya menggiurkan ya. Sekarang kemampuan aku aja nggak stabil. Nanti habis kontrak ini, pasti aku akan istirahat dan pulihkan diri sepenuhnya. Wen Zai, bersiaplah terima hadiah besar dari aku. Tidak boleh. Sup ginseng ini sudah diracuni Yaoshu. Jangan diminum. Zhaoyi. Maksudmu apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Ini cuma sup ginseng untuk menenangkan pikiran. Masa kamu curiga padaku, mau membahayakan nenekmu? Xiaoyi. Kamu punya bukti? Semua yang terjadi hari ini aneh sekali. Jangan-jangan, ini jebakan Yaoshu? Tapi bagaimanapun juga, kesehatan nenek Wen yang paling penting. Ibu, kalau Zhao Yi berani bilang begitu, pasti dia sudah mencurigai sesuatu. Nek, ibu benar. Ini menyangkut keselamatan Nek. Lebih baik percaya daripada tidak. Jangan sampai lengah. Aku juga rasa kakak, nggak akan asal ngomong. Dan tadi tangan Tuan Lu. Sepertinya gemetar sekali. Kalian semua sampai mencurigaiku? Bagaimana perasaanku pada ibu? Langit dan bumi menjadi saksi. Nggak usah banyak omong. Cukup suruh orang periksa, pasti ketahuan. Berani? Bisa. Tapi kalau ternyata tidak ada racun? Kamu mau apa? Minta maaf padaku. Baik. Sudah? Jangan bertengkar lagi, karena masing-masing punya alasan. Kalau begitu, panggil dokter keluarga ke sini. Cedra ambil sampel untuk uji toxicology. Sebelum hasilnya keluar, siapapun tidak boleh pergi. Semuanya, dalam sampel tidak ditemukan zat beracun atau berbahaya. Ini hanya sup ginseng biasa. Bagaimana mungkin intuisi Zhaoyi ternyata salah? Pasti si teh hijau tua ini yang berbuat curang. Tidak ada racun. Yang penting nenek baik-baik saja. Tapi suara hati yang baru saja kudengar. Bagaimana ini? Mungkinkah? Wen Yaoshu sudah tahu, aku bisa mendengar suara hatinya. Sengaja bekerja sama dengan Lu Zheng untuk membuat skema. Mungkinkah semua ini semua ini disengaja oleh Lu Zheng? Zhaoyi. Hasilnya sudah keluar. Bukankah seharusnya kamu minta maaf padaku? Zhaoyi, sepertinya kali ini kamu yang salah. Hal ini pasti tidak sesederhana itu. Zhaoyi, kalau kamu tidak mau minta maaf, ya sudah, kenapa kamu masih memandangiku seperti itu? Ibu, Zai, itu juga karena terlalu khawatir jadi ceroboh. Naonia. Xiao Lu, kamu mau kompensasi apa? Asalkan ibu baik-baik saja. Selama ibu selamat, aku sedikit dirugikan bukan masalah. Zhaoyi, kakek tidak menyalahkanmu. Hanya saja, lain kali pastikan dulu sebelum bicara. Agar tidak menyakiti hati anggota keluarga. Karena ini hanya alarm palsu, masalah ini sampai di sini saja. Semuanya, istirahatlah.
Tidak apa-apa, Zaoi, kami semua percaya padamu. Pasti ada alasanmu melakukan ini. Kakak, aku juga rasa Lu Zheng itu bukan orang baik. Akan kulihat rencana apa yang kalian sembunyikan. Wen Zaoi pasti tidak akan menyangka, sup itu hanya untuk membuat dia kehilangan kepercayaan di depan keluarga Wen. Yang sebenarnya diracuni adalah Nenek Wen, cangkir giok putih yang biasa dipakainya minum teh setiap malam. Ternyata begitu. Tidak boleh, aku harus segera menghentikan nenek. Berhasil, Wen Zaoi pasti tidak akan menyangka, Nenek Wen sudah kami racuni. Selanjutnya, adalah Santivara yang kami rancang dengan matang untuk menjebakmu. Wen Zai, akan kulihat, kalau keluarga Wen Menjira, kau yang meracuni dan membunuh nenek, masih akan berpihak padamu atau tidak. Nenek. Yang paling mendesak adalah mencari tahu. Raquin Apayang Sebnarnia menyuruh Nenek. Wen Zaoi? APA yang kamu berikan kepada nenekmu? Kamu ternyata meracuni nenek. Ternyata memang mereka yang bermain-main di sini. Wen Yaoshu, kenapa kamu bisa ada di sini? Kakak, Ibyu, Ayen, meskipun kalian tidak mengakuiku, aku tetap menganggap kalian sebagai keluarga. Hari ini, aku cuma ingin menjenguk nenek. Tapi malah melihat Wen Zaoi bersikap mencurigakan di sini. Tak disangka, aku tetap terlambat. Wen Yaoshu. Dari ucapanmu, tersirat, kamu terburu-buru menyalahkan Zhao Yi. Apakah kamu punya bukti? Aku percaya Zhao Yi tidak akan melakukan hal seperti ini. Sebaliknya, Mailing teriak Mailing, dan balik mini alakan orang lain. Justru itu keahlianmu. Yen, Wen Yaoshu, pergilah, ini urusan keluarga Wen sendiri. Aku hanya ingin menjenguk nenek. Fakta sudah jelas, diam. Cepat pergi, kamu tidak disambut di sini. Bukankah kalian menginginkan bukti? Buktinya sudah ada. Lihatlah video ini. Ini aku bayar mahal untuk menyuruh orang menyambungkan video ini. Bahkan jika dikirim untuk diperiksa, tidak akan ada celah. Oh, begitu rupanya. Ini salahku, aku tidak bisa menahan diri, sampai akhirnya bersama Guyu. Sekarang, kemampuan iblisku pun jadi hilang timbul. Wen Zaoi, aku akan membuatmu merasakan. Rasanya diusir dari rumah, sama sepertiku. Wen Zaoi, kau ternyata begitu jahat, berani-beraninya meracuni istriku. Aku. Tuan Lu. Wen Heng. Buktinya sudah jelas. Kau masih? Sebelum masalah ini diselesaikan melalui proses hukum yang sah. Siapa pun jangan berani sentuh adikku sedikit pun. Terutama kau. Tuan Lu. Aktingmu berlebihan. Kakak. Sudah sampai segini, kau masih mau melindunginya? Siapa yang izinkan kau menunjuk-nunjuk kakakku? Video ini mungkin saja hasil rekayasamu. Lagi pula, bertahun-tahun ini hal-hal yang kau sutradarai sendiri, sudah sering kau lakukan. Rekaman CCTV sudah jelas-jelas. Wen Zaoi yang melukai nenek. Kalian semua, dibius olehnya ya? Wen Yaoshu, Zaoi adalah keluarga kami. Kami percaya padanya tanpa syarat. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Yao, lihat, keluarga Wen memang sudah membuangmu. Tujuan sudah tercapai. Jangan berlama-lama. Kutiga mungkin atibu. Kalau kalian yang memang satu keluarga, maka aku juga tak perlu lagi mengenang masa lalu. Yang ini adalah surat pengalihan saham yang ditandatangani nenek. Semua harta keluarga Wen kini menjadi milikku. Yang harus pergi
adalah kalian. Ini tidak mungkin. Ebio. Kenapa bisa begini? Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Pasti mereka berdua bekerja sama untuk membohongi nenek. Aku cuma bantu kalian membereskan barang bawaan sedikit. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Kakak, hati-hati. Aen, Luzeng, Camus. udah marah gitu? Siapa suruh kalian semua malah membela Wen Zhaoyi ini? Fakta membuktikan pilihan kami benar. Dengan sikapmu yang sekarang ini, hanya membuktikan bahwa bukti-buktimu itu palsu. Berdasarkan APA? Berdasarkan apa kamu bisa mendapat pilihan teguh mereka, sementara aku harus dibenci semua orang? Karena kamu tidak pernah tahu menghargai. Wen Yan, demi kamu, mengincarku di sekolah. Wen Heng, meski tahu kamu jatuh miskin, tetap membelamu. Bahkan saat kamu berbuat salah, ibu tetap memilih memaafkan. Apakah kamu pernah peduli pada semua ini? Bahkan sampai keadaan seperti sekarang, ibu masih sedih, merasa semua ini karena dulu dia tidak mendidikmu dengan baik. Wen Yaoshu, apakah kamu pernah peduli sedikit pun? Mereka memang harus selalu mendengarkan aku. Sudahlah, orang sepertimu memang susah diajak ngomong. Wen Yaoshu, ku beri kamu satu kalimat. Keluarga Wen di tanganmu tidak akan bertahan lama. Tapi selama kita sekeluarga bisa selalu bersama, keluarga Wen yang baru akan segera muncul. Kakap. Kukep. Kalian sampai sekarang masih berani menantangku? Apa kalian lupa? Nenek masih di tanganku? Wen Yaoshu, kamu keterlaluan. Kalian, keluarga Wen, kan mau bersama-sama? Aku kabulkan keinginan kalian. Sial, kemampuanku belum pulih. Semuanya berhenti. Kekekku. Kenapa dia datang? Datang cari mantan kekasih. Mereka berdua. Ternyata juga punya hubungan gelap. Dulu. Kalau bukan karena kepala keluarga Gu ngotot nggak ngizinin dia jadi menantu masuk. Si tua Gu ini udah dari dulu buru-buru ke keluarga Wen buat jadi menantu masuk. Nggak nyangka. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih aja mengincar posisi di samping Alin. Wen Zai, kamu bilang kalau kakek Gu tahu kamu bikin orang yang dicintainya keracunan, dan ajalnya sudah dekat. Bakal ngapain kamu? Kakek Gu, datangnya pas banget. Walaupun I've kalau argan gakbol dicepar. Tapi Wen Zhaoyi ini keterlaluan banget. Dia berani meracuni nenek. Wen Zhaoyi, kamu berani mukul aku. Mukul Camus perlu à la zan. Dikasih baik, malah minta yang nggak enak. Kenapa melindingiku seperti ini? Aku sama sekali nggak bakal ngizinin ada orang yang nakalin kamu di depan aku. Apalagi sampah masyarakat. Zai. Tangemu. Aku ngajar anak muda. Masa ada salahnya? Kumasirang pemain Sanawara berani-beraninya di depanku menyebut diri sebagai orang yang lebih tua. Hakku, kamu salah memukul orang. Yang meracuni adalah Wen Zhaoyi. Mau memanfaatkan saya. Kamu masih terlalu hijau. Memang kakek saya, memang mengerti situasi. Kamu berani memukul saya saat Alin ada. Berani kamu melawan saya, memukulmu. Bukan karena menghormati Alin. Sudah lama saya ingin memukulmu. Hakku, kamu salah paham. Wen Zhaoyi meracuni, tertangkap basah. Lihatlah, ini adalah surat transfer saham dari nenek kepada saya. Inilah nenek, bukti terbaik bahwa nenek percaya pada saya. Wen Zhaoyi, kamu tunggu saja. Menerima kemarahan Pak Gu. Haim. Pak Gu, kamu. Bapak Gu.
Tidak apa-apa, ini cuma fotokopian. Kalau Bapak mau merobek-robek kertas untuk main-main, saya punya banyak. Menganggap bulu ayam sebagai perintah. Kalian pura-puranya cukup meyakinkan. Aku hampir tertipu oleh kalian. Maksud Bapak APA? Tanda tangan ini mirip bentuknya, tapi tidak mirip semangatnya. Terakhir, kekuatan dan goresan pena yang naik sama sekali tidak ada. Lu Zheng, ini tiruanmu? Omong kosong tanpa bukti. Aku sudah berlatih tanda tangan selama belasan tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Aku punya banyak tulisan tangan Alin. Bagaimana? Kita akan melakukan pemeriksaan tulisan tangan di tempat. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Kalian masih mau membantu orang jahat? Kamu mau apa? Lu Zheng, Yitang kita. Akan kita hitung setelah Alin siuman. Hahaha, bangun? Dia tidak akan pernah bangun lagi. Racunnya aku yang beri. Tidak ada obat penawarnya. Wen Yaoshu. Nenek setidaknya sudah membesarkanmu selama belasan tahun. Kamu ternyata begitu jahat. Jika dia bangun, bukankah semua yang kita lakukan akan terbongkar? Sayangnya, kurang satu langkah. Tabib Lin, Alin dia. Ibu, kamu baik-baik saja? Bahkan Tabib Lin bilang sudah tidak ada harapan. Apa yang ingin kalian katakan padanya? Cepat katakanlah. Setelah malam ini, hanya bisa mengatakannya di kuburan. Ayan. Aku bisa menyembuhkan nenek. Hanya saja aku harus membayar harganya. Wen Zei, kamu sekarang bicara seenaknya, benarkah? Zei, apa yang kamu katakan benar? Zhao Yi, jangan memaksakan diri. Ibu, aku tidak pernah membohongimu. Wen Zhaoyi, silakan berkoar-koar. Diamlah. Aku percaya pada kakak. Zhaoyi, aku juga percaya padamu. Gadis Kessel, Alin bisa tidak melewati cobaan ini? Semuanya tergantung padamu. Kekuatan belum pulih. Harapan SIA Wen Zhaoyi, justru yang paling merugikan. Hanya bisa pakai cara ini. Jiwa yang kuinginkan. Siapa yang berani mengambilnya? Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu. Di dalam teh yang kuberikan pada Wen Lin, kumasukkan 3 jenis racun mematikan. Yao, kita sudah sampai di titik ini, lebih baik kamu kurangi bicara. Aku tidak mau. Awalnya Wen Yan akan kulempar ke Asia Tenggara. Wen Heng mati di meja operasi. Wen Wan masuk rumah sakit jiwa. Dan Wen Lin akan kebunuh dengan Raken. Dengan begitu, semua milik keluarga Wen akan jadi milikku. Kalian. Kenapa tidak mengikuti? Akhir yang sudah kusiapkan untuk kalian, semua salah Wen Zhaoyi. Wen Zhaoyi yang menghancurkan semua ini. Jangan salahkan Zhaoyi. Salahkan saja niatmu yang terlalu jahat. Guyu, kamu. Bising banget. Hantu, nenek. Ibu. Bagus. Lin. Kamu sudah sadar? Aku tahu Zhao Yi pasti bisa. Sepanjang hidup bermain dengan elang, malah dicakar elang. Lapor polisi saja. Nyonya, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu mau coba rasakan caraku? Tidak. Lapor polisi. Aku mau ke kantor polisi. Wen Zhaoyi. Jangan kira dengan bag ini aku sudah kalah. Semuanya adalah perbuatan Lu Zheng. Tanganku bersih.
Aku pasti akan kembali. Anak baik, kali ini berkat kamu. Zhaoyi, wajahmu kenapa sangat pucat? Tidak apa-apa. Setelah melewati cobaan ini, keluarga Wen Qida sudah seharusnya mengadakan acara bahagia. Apakah ini tentang pernikahanku dengan Zhaoyi? Nenek, apakah nenek ingin memajukan perjodohan kakak, tapi kakak sendiri belum setuju? Ini urusan kalian sendiri, putuskan sendiri. Ah, ternyata bukan. Nenek, quelle obéis-tu à Karabaj Yayong Nenek Maksu dis-toi pas? Yang kumaksud adalah tanggal 9 bulan depan. Pesta ulang tahun Zhaoji, kebetulan untuk mengumumkan identitasnya ke publik, agar dia kembali ke keluarga. Sudah seharusnya dari dulu. Jawayi. Ini. Akhir yang kau inginkan? Sekarang balas dendam sudah terlaksana. Aku juga harus pergi. Zhaoyi, cepat ucapkan permintaanmu. Sudah waktunya sadar. Mimpi indah yang hangat ini bukan milikku. Zei, apa yang harus kulakukan agar kau menerimaku? Ini putri keluarga Wen yang baru ditemukan kembali. Terlalu tidak pantas untuk tampil di depan umum, bahkan lari di depan umum. Katanya dia ditemukan dari desa, pantasan saja tidak punya sopan santun. Tuan muda Gu, kami tidak mengganggu Anda. Anda seenaknya memukul orang. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Bapak tua Gu, Anda harus membela kami. Apakah Zhaoyi bisa kalian komentari? Orang yang mulutnya kotor memang pantas dipukul. Bapak tua Gu, Anda berani berbuat onar di pesta ulang tahun kakak saya. Memukulmu 1 kali saja sudah ringan. Siapa Yong berani mengate adik saya? Berarti melawan keluarga Wen. Berisik-berisik seperti apa ini? Ebio, Heng dan Yan juga khawatir pada Zhaoyi. Masih kurang tegas. Mulai hari ini, keluarga Wen akan memutuskan semua transaksi dengan kalian. Industri keluarga Wen tersebar di seluruh ibu kota. Kalau begitu, kita semua harus keluar dari ibu kota. Dia yang mulutnya jahat, tidak ada hubungannya dengan kami. Saya, Gu Yu, juga akan mengatakan ini. Siapapun yang bekerja sama dengan mereka, berarti bermusuhan dengan keluarga Gu. Hancur, semuanya hancur. Aku ingat waktu kita berdua dulu, aku pernah bilang, kita udahan di sini. Tentu saja. Kalau sebagai teman, aku sambut. Wen Zei, kamu pikir orang yang udah pernah tidur bareng masih bisa jadi teman? Biarkan aku tenggelam sejenak. Das Siam. Das Siam. Sudah puas mencium? Wen Zei, apa aku orang yang sangat hina? Sudah saya bilang.
Orangnya juga tidak ketemu, pesan juga tidak dibalas. Kenapa setelah kasihan, memberi harapan lalu memperlakukan aku seperti ini? Aku iri pada yang menemani di sisimu. Bahkan anjing pun bisa dapat senyumanmu. Guyu, Camugila. Dan juga Wen Heng. Saat dia mengenakan kalung padamu, tangannya di mana? Tunggu sampai kamu tenang. Baru kita bicara lagi. Wen Zei. Kadang-kadang aku benar-benar benci. Maaf. Nanti setelah aku tenang. Apakah kamu masih mau bertemu denganku? Zei. Selamat ulang tahun. Mereka sedang bicara apa ya? Guyu ini sedang apa dengan kakakku? Kecurigaan yang wajar. Guyu membuang kalung yang kuberikan. Karena dia kesal. Tapi aku rasa, kayaknya tidak baik kita seperti ini. Peduli pada kehidupan asmara generasi muda. Apakah itu salah? Anak ini, akhirnya, mengeluarkan harta karun yang disimpan lama. Kalung ini adalah harta warisan keluarga Gu. Tuan Muda Gu, cepat taburkan bunga. Cepat, cepat, cepat. Ya sudah. Ada ular. Pantatku digigit ular. Pantatku digigit ular. Aduh. Ibu. Lewat saja, lewat. Kalian lanjutkan bicara. Lanjutkan saja. Tunggu dulu. Kak. Kamu tadi digigit ular, ya? Wen Heng digigit ular. Bagus sekali. Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan diri. Digigi Dimana, Digigi Dimana. Harus segera ditangani. Tidak usah, adik. Kalian lanjutkan bicara. Heng. Biarkan aku yang membantumu menanganinya. Tidak usah. Kan, Chuan Gu? Jangan dong. Jangan sungkan-sungkan. Beneran gak usah. Aku ada urusan lain. Duluan ya. Jauya. Kalung ini untuk menantu keluarga Gu. Aku bisa lihat, anak itu beneran suka sama kamu. Aku juga sudah menerima kamu. Bagaimanapun hubungan kamu dan dia nanti, kalung ini. Tolong terima. Wen Zhaoyi. Kalau mau putus, ya putus sampai tuntas. Wen Zei. Kenapa kamu bisa punya keluarga bahagia dan hidup senang? Sementara aku seperti tikus got? Aku pasti akan membuatmu membayar. Secara logis, kontrak antara aku dan Wen Zhaoyi sudah selesai. Tapi kemampuanku. Kenapa belum pulih? Mungkinkah? Harus aku kembalikan kalung itu? Memutuskan perasaan dengan Guyu. Baru bisa? Wen Zhaoyi. Wen Yaoshu. Ternyata masalahnya di sini. Serahkan nyawamu. Kalau begitu, gunakan nyawaku. Un truc menil sekan bala dans Dame Terakir. Membantumu menempuh jalan buntu ini.
Guyu. Tidak. Jangan menangis lagi. Kali ini, aku benar-benar tidak akan mengganggumu lagi. Guyu. Apa kamu bodoh? Guyu. Aku tidak sengaja. Surga ada jalan, kamu tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu, kamu malah mau masuk. Wen Yaoshu. Aku ingin kamu mati. Penipu. Kamu penipu. Dulu jelas-jelas sudah disepakati. Tunggu aku keluar dari penjara, lalu bawa anak. Dan hidup bahagia bersamaku. Nyatanya, bahkan tidak ada anak sama sekali, malah ingin membuangku, tendang ke Samudra Pasifik untuk dimakan hiu. Wen Yaoshu. Ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Monster. Monster. Dulu kamu bilang ke ibu, kalau mengkhianatinya, akan disambar petir. Sekarang karma sudah datang. Kamu ini siapa sih? Kamu juga cukup pintar ya. Bisa tahu kalau suara hati asli sudah kuekspos. Bahkan bisa memanfaatkan perhatianku pada keluarga Wen untuk melawanku. Tapi, aku adalah iblis. Kontrak sudah selesai. Sekarang kamu terpaksa harus selamanya di sampingku. Dengan senang hati,